Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Nah, maksud dari sini lah Allah menciptakan itu dengan bentuk yang beragam, dengan bentuk yang sempurna, melalui tahapan-tahapan yang begitu sangat teliti. Nah, kemarin kan kita udah bahas mengenai organogenesis yang pertama. Sekarang kita membahas juga tentang organogenesis, lebih ke bagaimana sistem pembentukan organ vital. So, bagaimana pembahasannya? Stay tune terus. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aulia, mahasiswi biologi semester 4 Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Semoga di rumahnya selalu semangat ya, dan tetap semangat walaupun belajarnya, aktivitasnya, work from home itu di rumah aja. Nah, di video kali ini aku akan share kepada kalian semua mengenai pembahasan atau materi yang terkait dengan organogenesis, tepatnya bagaimana pembentukan sistem urogenital. Pada penasaran kan? Yes, I know that. Oke, sekarang untuk presentasinya sama dengan seperti sebelumnya, aku akan menjelaskan bagaimana pembahasan melalui slide PPT yang udah aku bikin. So, kita simak ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana perkembangan dari si sistem orgenital. Tentu saja ini merupakan tahap atau keberlangsungan dari organogenesis. Nah, sebelumnya kita udah bahas juga kan bagaimana tahapan dari organogenesis mata, terus juga ada pendengaran, terus juga ada peraba dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana tahapan dari si organogenetal. Nah, bicara organogenetal ini, dia ini berkembang yaitu dari si mesoderm intermediate. Nah, lokasinya ini ada di lokasi dorsolateral antara somit dan mesoderm lateral. Nah, nampak kan bagaimana daerah perkembangannya yaitu daerah somit dan lateral mesoderman. Nah, di sini akan membentuk sistem urogenital. Apa aja yang terbentuk? Yaitu ada ginjal, terus juga ada ureter dan uretra. Nah, tentu saja ini merupakan pematangan nefrogenik yang merupakan bagian pematangan urogenital yang membentuk sistem urinaria. Lalu juga ada gonad dan saluran reproduksinya. Jadi orgenital ini ada ureter, lalu juga ada reproduksi. Nah, selanjutnya ini dia derivat-derivat yang berkembang pada saat perkembangan sistem orgenital ini. Nah, di sini struktur embrionik ini terlihat bahwa kalau untuk si kuncup eteri ini akan berkembang si derivatnya pada saat organisme dewasa, ada ureter, lalu juga ada renal pelvis, kaulek major dan minor, lalu juga ada tubulus penampung. Sedangkan untuk mesoderm metaneferik, nah ini yang pada saat dewasa akan berkembang menjadi glomerulus, juga ada kapiler ginjal, ada kapsula Bowman, terus ada tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal tentunya. Nah, overview kita tentu saja setiap vertebrata tentunya akan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ya, walaupun nggak jauh beda, tapi ada bagian-bagian yang berbeda dari perkembangannya. Oke, kita masuk ke aves dan mamalia dulu. Nah, sistem orgenital itu akan mengalami 3 fungsi ginjal. Ada pronefros, mesonefros, dan metonefros. Nah, yang pertama itu ada pronefros, di mana hal ini akan menjadi pada larva amfibi ikan kuno akan menjadi ginjal dewasa. Pada amfibi dewasa menjadi mamalia rudimer dan tidak berfungsi. Lalu untuk yang mesonefros, ini dia bagian mesonefrosnya, di mana untuk amfibi akan menjadi ginjal dewasa, sedangkan reptil, aves, dan mamalia akan berfungsi untuk pada masa embrio saja dan tetap dipertahankan pada organisme dewasa pada sebagai ductus mesovenerosa wolf. Lalu untuk yang mesonefros, nah ini merupakan ginjal yang sudah sempurna terutama itu pada reptilia, aves, dan mamalia. Nah, untuk pronefros, nah ini perkembangannya dimulai dari si perkembangan leher. Nah, ini dia hewan embrionya. Nah, ini pada manusia ini berkembang pada mulai ke minggu keempat kehamilan. Nah, tadi mesoderm intermediate latar awal perkembangan di urogenital akan terdiferensiasi menjadi ductus pronefros. Nah, lalu saja akan mengisi ke arah kaudal dan tentu saja akan membentuk tubulus pronefros. Nah, untuk melakukan ultravisi darah akan masuk ke saluran cerebellum. Nah, di sini akan melakukan reabsorpsi. Nah, tentu saja pada amfibia dewasa akan mengalami yaitu bagaimana pronefros rudimen atau pada itu mamalia juga tidak berfungsi. Nah, untuk ductus pronefrosnya itu digunakan pada stadium perkembangan selanjutnya. Ini dia bagaimana perkembangan somitnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya masuk kita ke
bagaimana perkembangan mesonefros? Nah, ini dia kita besarkan dulu slide gambarnya. Nah, ini dia perkembangan dari si mesonefros. Nah, pada perkembangan mesonefros ini terletak pada bagian kaudal pronefros atau di bagian bawahnya. Nah, mesonefros ini masih dipertahankan sampai dewasa terutama pada ikan modern dan amfibi. Dan pada manusia, hal ini berkembang pada minggu keempat. Nah, ini dia mesonefrosnya. Ini ada juga mesonefros ductnya. Nah, tentu saja banyak memiliki segmen-segmen, neuron-neuron, dan mesonefros ini akan bergenerasi tetapi tubus dan duktusnya merupakan derivat yang harus dipertahankan pada si reptil, burung, dan mamalia. Oke, itu dia bagaimana tahapan dari si mesonefros. Nah, yang terakhir yaitu ada si metanefros. Nah, pada si metanefros ini merupakan ginjal yang sempurna sekali atau disebut juga dengan ginjal permanen. Dan ini akan dipertahankan yaitu pada si reptil, burung, dan mamalia. Nah, dia ini terbentuk pada mulai minggu kelima dan berfungsi pada minggu ke-9. Dan tentu saja metanefros ini akan berkembang yaitu menjadi ada ductus, mesonefros, juga ada mesoderem dan mengandung sejumlah neuron, dan tentu saja pada minggu ke-9 akan berfungsi mengeluarkan cairan ke amnion. Nah, ini dia bagaimana tahapan-tahapannya, dan tentu saja pada saat ginjal tumbuh atau kuncup ureter terbentuk sebagai penonjolan seperti jari. Nah, ini dia, nah ini mulai udah terbentuk. Nah, selanjutnya 4 generasi. Nah, ini kan udah terbentuk nih bagaimana tahapan-tahapannya mulai dari hal sederhana dulu. Lalu seperti ini. Ini juga ada gambar yang aslinya seperti jari lagi, dan di sini 4 generasi itu ada minor calyx, major calyx, dan renal vervis. Dan 2 generasi berikutnya akan membentuk tubulus penampung yang lurus dan melengkung. Nah, ini dia. Nah, tentu saja untuk yang permukaan ginjal ini setelah bagian dalamnya terbentuk. Nah, untuk bagian permukaan ginjal ini terjadi agresi mesenkim metanefrik, terdapat membran basal yang melingkupi bagian permukaan luar sel epitel, terjadi polarisasi sel, nefron berfungsional dengan pertumbuhan sentral dan nefron. Nah, ini dia. Nah, pada manusia tentu saja ginjal yang berkembang adalah metanefros, yaitu ginjal yang sudah permanen dan berfungsi pada minggu ke-9. Nah, di sini pada minggu ke-11, ke-12 juga udah mulai terbentuk, di mana urin mulai diekskresikan. Pada minggu ke-9, nah di sini ginjal berkembang dengan pelvis dan naik selama perkembangan. Ginjal mengalami rotasi, hingga menghadap anteromedial. Nah, tentu saja seandainya kalau kita kesalahan dalam proses oogenesis ini akan terjadi bagaimana yang disebut dengan kelainan-kelainan fetal. Ada unilateral di mana tentu saja akan berakibat pada tidak adanya satu ginjal. Lalu ada kidney agnesis di mana kuncup ureter itu tidak ada kontak dengan mesenkim sehingga tidak membentuk dan tidak terhubunglah dia. Lalu juga ada bilateral di mana fetus itu tidak dapat mengeluarkan urin dan cairan. Nah, ini dia sangat sayang sekali bukan? Nah, banyak sekali. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa sih kita harus mempelajari urinaria dan apa hubungannya dengan organ genitalia dengan si urinaria? Nah, kita perbesar slide-nya. Oke, di sini sudah ada kan bagaimana hubungan dari perkembangannya. Nah, perkembangannya ini dimulai dengan sistem urinaria, yaitu berasal dari mesoderem intermediat. Nah, ini merupakan turunan dari si endoderem, yaitu migrasi ke gonad. Pada jantan, ini akan dipengaruhi oleh mesonefros, yaitu hormon tetesnya. Lalu pada betina, mesonefros tidak berperan dalam perkembangan si gonad. Nah, mesoderem intermediate ini atau struktur memanjang pematang yang terletak pada kedua sisi embrio. Nah, pematang ini mulai terbentuk bagian toraks atau daerah kloaka. Dan tentu saja bagian-bagian ini akan menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, ini dia bagaimana tahapan-tahapan perkembangannya. Nah, terlihat bukan pada masa 4 ke minggu dia mengalami diferensiasi pada minggu ke-8. Minggu ke-20 tuh gonad-gonad itu udah mulai fase genitif. Nah, ini dia perkembangan organ genitalianya. Yaitu pada testis, gonad itu akan bentuk testis, sedangkan betina itu akan bentuk ovarium. Pitaseknya itu ada tubulus semivirus, juga ada sel-sel folikel. Terus juga ada
bagaimana sistem organel atasnya, kantung urin, kantung uterin, lalu juga ada lipatan genital. Ya lebih kurang untuk yang tuberkel genital ini akan bentuk penis, sedangkan selanjutnya itu akan bentuk klitoris. Nah, ini dia bagaimana perkembangan dari si sistem urogenital. So, tetap stay tune terus ya. Thank you.